Baik, kembali di segmen 2 kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai pertanyaan tadi Pak seputar SP3. Bagaimana pandangan Bapak selaku akademisi Fakultas Hukum Untak Samarinda? Baik, terima kasih. Jadi penyidik memang punya kewenangan untuk menghentikan atau mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Memang kewenangan dia. Tetapi untuk menghentikan penyidikan itu ada 3 hal. Pertama, tidak cukup bukti, ya, atau yang kedua itu bukan merupakan tindak pidana dan kemudian dihentikan karena demi kepentingan hukum. Nah, ada 3 hal itu. Kalau yang disebutkan tersebut pertama misalnya tidak cukup bukti, tentu harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh penyidik, sudah menyita bukti-bukti atau belum, atau pada saat pelapor melaporkan sudah menyertakan bukti atau belum. Bisa bukti itu dalam bentuk bukti tertulis, bisa bentuk dalam bukti ahli, Iya. bisa juga ada saksi-saksi yang lain. Itu haknya pelapor untuk menyampaikan bukti-bukti kepada penyidik, dan penyidik ya wajib melakukan penyidikan terhadap itu saksi yang dihadirkan oleh pelapor atau kemudian ahli yang dihadirkan oleh pelapor. Itu wajib penyidik itu melakukan pemeriksaan. Nah, kalau kemudian alat buktinya tidak ada, baik tertulis itu bisa dihentikan. Tetapi kalau buktinya ada, terus kemudian itu dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, tentu harus dibuktikan dulu tindak pidana atau bukan. Nah, kalau kita melihat dari cerita dari Ibu Irma tadi bahwa dia diberikan cek pada tanggal 20 Desember ya, 2021. 2016. Terus kemudian dalam waktu sebelum 90 hari ternyata cek tersebut tidak ada. Nah, bukan berarti melihat tidak ada saja, tetapi penyidik harus meriksa. Pada saat diberikan tanggal 20 Desember 2016 itu dicek, diperiksa bank, ada nggak rekeningnya dia tanggal 20 Desember 2016 itu ada nggak pada saat memberikan cek itu dananya ada atau tidak. Kalau tidak ada, di situ penipuannya sudah terjadi. Ketika mengeluarkan ceknya itu pada saat menulis cek tanggal 20 Desember 2016, dia belum punya uang. Tapi sudah mengeluarkan cek itu sudah ada niat. Ya. Mens reanya sudah terbukti di situ. Perbuatan tidak pidana sudah terjadi. Dan itu merupakan tidak pidana. Terus kemudian kalau dihentikan, jika menjadi tanda tanya, ada apa alasan dihentikan dikeluarkan SP3? Karena beresiko juga bagi penyidik ketika dikeluarkan SP3, punya hak dari pelapor untuk mengajukan pra-peradilan. Apakah pra-peradilan itu haknya dari pengadilan untuk memeriksa apabila ada pelapor seperti ini, kemudian dia menyampaikan laporan disertai bukti-bukti, tetapi kemudian ketika sudah disidik dikeluarkan SPDP ke kejaksaan, terus kejaksaan sudah menerima SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ketika itu sudah dikeluarkan, kejaksaan juga patut mengetahui apakah ini dilanjutkan atau tidak. Kalau dihentikan harus memberikan penjelasan juga kepada kejaksaan kenapa dihentikan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Syamsuddin. Kemudian kita lanjut membahas mengenai pelapor yang menjadi terlapor. Tertarik dengan salah satu artikel yang Bu Irma yang tiba-tiba berubah status nih, yang dilaporkan dengan tuduhan penipuan dan pemaksaan serta pemerasan. Bisa dijelaskan seperti apakah sebelumnya, atau apakah Ibu Irma pernah bertemu tatap muka, atau misal dari pihak kepolisian ada inisiatif untuk mempertemukan kedua belah pihak? Bagaimana Ibu, tolong dijelaskan. Enggak, dari kepolisian tidak ada untuk mempertemukan, tidak. Terus masalah pelapor jadi terlapor itu, saya dilaporkan ke Polda Kaltim, pencurian, pemerasan, dengan ada lagi satu apa gitu ya. Nah, saya heran gitu, dan kasusnya itu naik menjadi penyidikan. Nah, dasar apa penyidik itu menaikkan menjadi penyidikan, sedangkan itu kan harus untuk naik menjadi dari penyidikan menjadi ke penyidikan, itu kan harus ada dasar apa gitu, ya kan? Apa kok itu bisa naik menjadi penyidikan gitu? Ya, saya dibilang merampas, dibilang mencuri gitu kan. Sementara BPKB dan sertifikat itu satu kesatuan dengan
cek yang saya laporkan di Polresta Samarinda. Nah, sedangkan yang lucunya lagi di Polresta Samarinda dihentikan, sementara di Polda Kaltim itu masih berlanjut gitu kan. Gitu. Baik Ibu Irma, pemirsa, membahas mengenai pelapor menjadi terlapor. Kita melihat Bu Irma latar belakang seorang pengusaha dan seorang advokat. Bagaimana jikalau masyarakat luar yang mengalami permasalahan ini atau minimal mengalami permasalahan yang berurusan dengan pihak Polresta, apakah ada keadilan yang akan kami dapatkan? Dan Bapak selaku akademisi mohon dijelaskan. Baik, memang di masyarakat itu banyak kata-kata ya masyarakat bahwa lapor malah mengeluarkan biaya lebih besar, atau lapor yang hilang kambing kemudian biayanya sapi. Kadang-kadang di masyarakat terjadi seperti itu. Kalau kemudian seorang pengusaha saja yang mengerti hukum kemudian melapor, kemudian malah dijadikan terlapor, ini menjadi pertanyaan besar, ada apa begitu ya. Karena banyak juga ya orang yang pernah konsul ke Fakultas Hukum Untak Samarinda bahwa ketika dia melaporkan juga malah dilaporkan. Ini banyak terjadi seperti itu, dan itu menjadi momok sebenarnya untuk memperbaiki kinerja kepolisian ya. Terus terang di kinerja kepolisian kan banyak disorot oleh masyarakat nih. Karena apa? Menyangkut keadilan. Karena orang melapor itu tentu orang yang dirugikan, bukan orang yang main-main. Karena melapor tentu dengan menyertakan alat bukti dan bisa menghadirkan saksi dan sebagainya. Nah, kalau kemudian demikian saja kemudian dibalik orang yang melapor menjadi terlapor, ada apa sebenarnya terhadap perkara tersebut? Ada apa? Kan itu menjadi pertanyaan ya. Masyarakat juga banyak yang bertanya seperti itu. Baik Bapak Ibu, pastinya pemirsa di luar sana akan lebih penasaran. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya.